saya Seni Citra Oktaviana Dewi. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai kajian pustaka. Berikut adalah materinya. Tentunya kita sering mendengar kajian pustaka itu juga disebut sebagai tinjauan pustaka. Oke, langsung ke intinya, yaitu yang pertama adalah pengertian kajian pustaka. Di sini saya menjadikan 2 poin pengertian mengenai kajian pustaka. Yang pertama adalah kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi yang dikutip di dalam penulisan karya ilmiah. Jadi maksudnya semua bahan-bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji akan dimasukkan ke dalam kajian pustaka ini. Jadi kajian pustaka ini sendiri adalah, lanjut ke poin 2, kajian pustaka merupakan hasil kajian terhadap teori-teori yang relevan dengan topik yang akan diangkat dalam penelitian kita. Jadi kajian pustaka bukan sekedar merupakan rangkuman teori dan kumpulan fakta, melainkan argumentasi yang runtut yang digunakan sebagai dasar untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Baik, saya akan melanjutkan ke tujuan dari kajian pustaka. Yang pertama adalah agar para peneliti mempunyai wawasan luas sebagai dasar untuk menyusun kerangka teoritis yang komprehensif atau permasalahan yang sedang kita teliti. Lalu yang kedua adalah tujuan dari adanya kajian pustaka, yaitu untuk menghindarkan terjadinya pengulangan, peniruan, ataupun plagiasi. Dengan cara mengumpulkan data dan informasi ilmiah berupa teori-teori, metode, ataupun pendekatan dalam bentuk jurnal, buku, naskah, ataupun dokumen-dokumen resmi lainnya yang terdapat di perpustakaan. Lalu fungsi dari kajian pustaka ini ada beberapa. Yang pertama adalah mengkaji sejarah permasalahan, membantu pemilihan prosedur penelitian, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu, menghindari duplikasi penelitian, serta menunjang perumusan masalah. Jadi, inti dari fungsi kajian pustaka adalah digunakan untuk mengkaji, menelaah, dan juga sebagai dasar penguat dari penelitian yang akan kita adakan. Jadi, fungsi dari kajian pustaka ini adalah untuk menjelaskan apakah penelitian itu bernilai ataukah tidak. Biasanya dapat dilihat dari seberapa jauh dan seberapa runtut kajian pustaka yang kita susun. Baik, lanjut dari cara menyusun kajian pustaka. Ada 3 poin penting yang saya rangkum untuk penyusunan kajian pustaka. Yang pertama adalah membaca karya ilmiah hasil penelitian terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kita harus menentukan kata kunci topik penelitian untuk mencari referensi yang terkait. Jadi kita perlu membaca abstrak laporan hasil penelitian yang relevan, bisa didapatkan dari sumber jurnal dan buku. Lalu yang poin kedua adalah mencatat hasil interpretasi. Jadi kita di sini adalah diharuskan untuk mencatat hasil bacaan dengan urut terkait topik penelitian secara lengkap. Lalu membuat ringkasan literatur secara lengkap berdasarkan urutan dan keterkaitan topik dari setiap variabel penelitian. Lalu poin yang ketiga adalah menyusun kajian pustaka berdasarkan analisis ataupun teori dan konsep penting berkaitan dengan topik penelitian. Lalu pada akhir kajian pustaka, kita juga dapat mengemukakan pandangan umum tentang topik penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur yang ada. Dan juga kita dapat menjelaskan orisinalitas dan pentingnya topik penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan literatur yang sudah ada. Lalu di sini ada beberapa sumber kajian pustaka. Saya mencantumkan ada 6 poin sumber kajian pustaka. Yang pertama adalah buku, lalu yang kedua adalah jurnal. Kedua sumber tersebut tentu tidak asing bagi kita sebagai mahasiswa, karena dalam penyusunan sebuah laporan ataupun sebuah penelitian kita membutuhkan sumber kajian pustaka, buku dan jurnal yang utamanya. Lalu yang ketiga adalah periodikal, keempat yearbook, kelima buletin, dan keenam circular.
Periodical, yearbook, bulletin, dan circular tentu terasa agak asing di telinga kita. Baik, saya akan menjelaskan mengenai yang periodical. Periodical ini merupakan majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala yang berisi hasil penelitian yang dikerjakan. Sedangkan yearbook ini lebih rinci dan lebih up to date. Jadi yearbook ini merupakan buku mengenai fakta dan data statistik setahun yang diterbitkan tiap tahun oleh lembaga pemerintah ataupun swasta. Lalu yang kelima adalah buletin. Tentu kita sudah tahu buletin itu apa, yaitu merupakan tulisan ilmiah ataupun petunjuk ilmiah tentang satu kegiatan operasional. Lalu yang keenam adalah circular. Circular ini merupakan tulisan ilmiah pendek dan praktis diterbitkan dengan interval tidak tentu. Lalu yang terakhir adalah manfaat kajian pustaka. Ada beberapa manfaat, saya hanya mencantumkan 4 poin saja. Yang pertama adalah menghindarkan peneliti dari plagiasi. Yang kedua, tanggung jawab moral dan kejujuran peneliti untuk menghargai pendapat orang lain. Lalu selanjutnya adalah menunjukkan masalah yang diteliti kaya makna sehingga layak untuk dibicarakan kembali. Yang keempat atau yang terakhir adalah menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan memang berbeda. Jadi secara garis besar adanya kajian pustaka itu kita diajarkan untuk menghargai karya orang lain dan tidak dianjurkan atau sangat dilarang keras untuk plagiasi. Jadi dalam tinjauan pustaka ataupun kajian pustaka itu biasanya ada sebuah sitasi. Sitasi itu biasanya diikuti oleh nama dan tahun terbit suatu penelitian tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan membawakan manfaat bagi kita semua, terutama kita sebagai mahasiswa dalam melakukan sebuah penelitian. Satu pesan dari saya, selagi kita muda, mari kita berusaha keras untuk meraih apa yang kita inginkan, agar kita bisa muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Slogan tersebut akan tercapai apabila kita bisa berusaha dengan keras. Sekian presentasi dari saya. Tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.